Keindahan gak selalu butuh banyak kata. Kadang justru hal-hal kecil yang diam yang paling mampu menarik perhatian. Dari satu sentuhan kecil, semuanya bisa berubah. Warna, tekstur, dan kilau hadir dengan caranya sendiri. Setiap detail tersusun perlahan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa proses. Ada ketelitian dalam setiap garis, ada kesabaran dalam setiap susunan, dan ada rasa di balik setiap kilau yang terlihat sederhana. Hal-hal kecil yang sering terlewat justru menyimpan kesan yang paling dalam. Bukan hanya tentang terlihat indah, tapi tentang bagaimana detail kecil bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekedar hiasan, ini adalah bentuk cerita yang hadir tanpa suara. Dan dari sesuatu yang sederhana, lahir sesuatu yang bisa diingat, karena yang kecil bisa jadi yang paling bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast PDKT. Pas denger kita tahu. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang suatu obrolan yang dimana obrolan itu sangat-sangat disukai sama ciwi-ciwi nih ya, sama cewek-cewek yang pastinya. Yang dimana obrolan pada episode kali ini itu mau ngebahas tentang kecantikan. Yang dimana kecantikan itu ya teman-teman bukan hanya di badan aja, bukan hanya di muka aja, bukan hanya di bulu mata aja, tetapi juga kecantikan itu bisa kita lihat atau kita hias lewat dari menghias kuku. Nah, udah ketahuan dong ya PDKT di episode kali ini pengen ngebahas tentang apa? Yap, tentang kecantikan, yaitu kecantikan nail art menghias kuku. Hiasan kuku itu nail art bukan sekedar cuman menghias kuku ya teman-teman, yang dimana kita itu pastinya banyak polesan-polesan atau yang pastinya hiasan-hiasan yang bikin diri kita senang nih, apalagi cewek-cewek. Kadang juga cowok-cowok kalau fashion apalagi yang culture nih ya, pasti kukunya itu pengen dipoles-poles yang kayak gambar-gambar gitu teman-teman. Nah, sebelum memulai obrolan dan menyambut narasumber, aku pengen ngepromosi ini ke kalian semua dan pengen nyaranin buat kalian yang pengen nyewa-nyewa alat-alat camping ya teman-teman ya. Alat-alat buat naik gunung nih. Nah, kalian bisa nyewa di Bumi Outdoor. Yang dimana Bumi Outdoor ini fasilitasnya tuh benar-benar lengkap sekali. Mungkin dari hydropack, dari power bank dan lain-lain, kalian bisa nyewa di situ ya teman-teman. Dan harganya juga sangat-sangat recommended, yang pastinya nggak bikin kantong boncos banget ya pastinya. Yang pastinya kalian kalau naik ke gunung atau ke bukit pastinya kece badai banget, keren banget ya kalau kalian nyewanya di Bumi Outdoor. Selebihnya kalian bisa langsung cek di Instagramnya bumi.outdoor ya teman-teman ya, yang alamatnya ada di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Pengambangan, RT 18 nomor 50 di pinggir Jalan Raya Banjarmasin. Oke, nah kita kembali lagi ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang kecantikan nail art. Daripada kita berlama-lama, langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kakak Siska Julianti. Hai Kak, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya, Kak Siska ini kebetulan adalah seorang ahli nail art, yang dimana Kak Siska ini mempunyai studio nail art ya kayak yang ada di Jalan Meratus, tepatnya di seberang parkiran apa tadi Kak? Parkiran Kampus Tinas. Parkiran Kampus Tinas. Jadi buat kalian yang pengen nail art nih bisa datang ke salonnya Kak Siska. Jadi Kak Siska ini udah lama juga ya kayak mendalami tentang nail art ini kebetulannya. Nah teman-teman, yang ada di pajangan ini nih teman-teman ya, ini adalah karya dari Kak Siska. Luar biasa cantik banget gak sih itu? Ini apa sih namanya Kak? Cat Eye ya? Iya, Cat Eye Silky. Iya, Cat Eye Silky. Terus yang di bawah ini apa ya Kak? Itu kayak aurora gitu loh. Aurora, oh my god, cantik banget teman-temannya. Bisa kalian lihat tuh, ada warna pink, ada warna macam-macam. Aduh, pengen comot satu. Kuku aku polos Kalau banget bisa, ya. ini. Iya. Oke, jadi kita bakalan ngebahas tentang nail art nih ya kayak, dimana pastinya cewek-cewek itu ya kayak sangat-sangat oh my god, sangat-sangat kayak sangat menyukai sangat-sangat menyukai sama hiasan kuku ini. Apalagi kalau kayak ngeliat kukunya cantik pasti senang ya teman-teman. Apalagi ya. kalau dipuji cowoknya. Iya, apalagi dipuji cowoknya. Apalagi kayak sayang kamu marah, ya udah aku nail artin aja nih, aku bayarin.
Ditungguin gitu. lagi. Ditungguin lagi tuh cewek-cewek, kalian pasti pengen kayak gitu kan, cewek-cewek kan ya, ngaku deh kalian. Dan kayaknya nih ya teman-teman ya, kalian salpok nggak ya dari tadi? Kalau aku sih salpok ya sama kukunya Kak Siska, cantik banget. Boleh ditampilin Kak tuh. Oh my god, cantik banget ya teman-teman. Dan ini bikin sendiri ya, Bikin guys. sendiri ya teman-temannya, di mana ada coklat, ada krim, ada hiasan-hiasannya, juga. ada berlian atau mutiara itu Kak? Mutiara ya, mutiara sih. Oke, Iya. itu ada mutiaranya luar biasa cantik sekali ya. Nah, kayak aku tuh kayak kalau lewat juga ada cewek-cewek gitu yang pakai nail art kayak gitu, kayak ih cantik banget ih kukunya, kayak indah banget gitu loh, kayak lebih proper ya. kayak lebih kayak fashionable banget. Terus ada juga loh kayak yang kayak cowok-cowok yang kayak kukunya juga di nail artin, tapi nail artnya gambar yang kayak Agak-agak culture iya, ya, yang kayak keren hitam. gitu, hitam terus gambarnya kayak tengkorak Iya. atau apa gimana gitu. Tapi cewek ada juga kan ya kayak Ada sih. iya, jadi mungkin cewek-cewek ini beda ya, pengennya nanti yang tergantung iya kepribadian ya, identitas itu tadi diri. iya. Nih apa, nail art itu bukan hanya hiasan kuku aja ya kayak, tapi bisa memperkenalkan identitas diri. Oke, dan langsung aja nggak sih Kak kita memasuki ke obrolan kita pada hari ini. Oke, nah Kak, banyak orang lihat nail art itu cuman dari hiasan kuku aja. Tapi menurut Kak Siska nih, kira-kira nail art itu seperti apa sih? Kayak nail art itu kan bagi orang kayak cuman polesan, cuman warna nih kayak gini teman-teman, warna merah, tahu aku kayak gitu juga, cuman dipoles warna merah udah gitu, nggak ada yang lebih makna terlebih dalamnya. Dan menurut Kak Siska, yang dimana Kak Siska ada kebetulan adalah ahli dari hiasan kuku, dari riasan kuku, boleh dong dikasih tahu nih sama penonton. Sebenarnya nail art itu bukan cuma tentang poles dan poles ya guys. Nail art itu juga sebagai identitas diri dan self reward juga, karena capek nih kerja kalau lihat kuku, oh kuku aku cantik banget, pasti bahagia sih. Iya, apalagi kalau dipuji ya Kak Iya, ya. dipuji Apalagi kalau cowok iya, atau Kak. cewek-cewek cantik. Iya, apalagi kalau kita kayak foto-foto kan pasti kayak kuku. Iya. Oh my god, kukunya cantik banget. Apalagi yang bener-bener polesannya bener-bener indah banget. Bukan cuman indah yang kayak polosan biasa aja tuh, tetap kayak bikin Bagus seneng sih. hati Kak. Kayak aku aja kayak misalnya warna abu-abu aja udah Kak Iya gitu, sih. gak ada gambar-gambar kayak, tapi kayak liatnya indah gitu. Apalagi kalau kita digambarin kayak Iya. kayak gini, Tapi kayak kayak kakak itu. bentuknya Bentuk-bentuknya banyak ya. banyak, iya, dan sesuai dengan kriteria. Misalnya aku nih pengen gambar kayak bunga-bunga atau apa gitu ya, sesuai identitas diri kan. Iya, ya. kalau suka pink, cewek pinky ya lebih banyak sih ke pink. Kalau cewek-cewek yang culture itu ke hitam sih. Iya, kayak hitam kayak gini nih teman-teman ya. Nih Hitam ada nepi. hitam nepi. Terus kalau kayak pengen pink banget kayaknya kayak gini deh. Iya. Ini kayak- favorit iya. Ini kayak Aurora gini kan Iya, kayak cewek banget cewek ya. banget. Pinky princess ya, princess teman-teman. Kalau cowok mah kayak gini kayaknya Too much sih. too much sih ya. Oke Kak, nah kalau dari pengalaman kakak sendiri, apa sih yang bikin kakak tertarik sampai terjun ke dunia nail art? Karena yang pastinya bukan sembarangan orang aja yang bisa terjun ke dunia nail art ini, karena pastinya dari modal, dari teknis, dari belajar tuh pasti sulit. Karena kita bukan hanya menggambar di buku, bukan hanya cuma ngehias gambar bunga atau gunung, rumah, padi gitu, enggak kan ya Kak ya? Enggak ya. Tetapi kita punya Banyak step. banyak step. Nah, kira-kira gimana tuh, Kak? Jadi awalnya itu lebih ke terpaksa ya Kak, karena dari awal kan aku kerjanya di toko listrik ya guys. Jadi dari toko listrik kecantikan itu sangat jauh, jomplang sekali. Jomplang sekali, Tapi teman-teman. karena kakak aku duluan terjun ke dunia kecantikan itu ya, yaitu eyelash gitu guys. Jadi aku dipaksa untuk kursus nih, karena dia tahu aku suka gambar di kanvas, suka gambar di buku gambar sih lebih seringnya ya. Jadi dia mikirnya aku punya potensi besar untuk bisa terjun ke dunia nail art itu. Iya. Jadi gap jaraknya itu 1 tahun antara aku kursus sama buka. Jadi dalam 1 tahun itu baru ada ketertarikan, karena aku ini ya nail artin mama aku, kakak aku, banyak yang adek. dicoba ya. Banyak korban sih ya sebenarnya. Daripada ngorbanin customer kan, Iya. mending teman-teman deket gitu. Oke, jadi maksud Kak Siska ini kita on prosesnya itu nggak apa-apa lah sama teman-teman, Iya. asalkan jadinya nanti bagus. Kita mungkin bisa aja cobain ke ke orang terdekat Iya, kita dulu, jangan kita kayak sebulan nih kayak kayaknya aku udah bisa deh, langsung deh buka
open jasa nail art, datanglah customer, Iya. digambar-gambar, ternyata nggak sesuai dengan harapan customer ya, kayak kasihan customer juga jadi lebih sih. baik kita coba-coba ke orang temen-temen tua, ke deket temen-temen dulu. deket ya, walaupun kayak gombrang-gambring Iya, ya, walaupun walaupun jelek, walaupun gimana, bleber, walaupun sampai jelek. sini ya, kadang ya kayak aku tuh kalau kutekan pasti sampai sini Iya kan, kan, tahu juga kenapa kebanyakan bleber. sampai kiri Iya. kanan, atasnya juga Iya, biasanya. nah itu bener-bener makanya itu orang kalau udah buka studio nail art apalagi bisa ngegambar di kuku orang tuh bener-bener hebat banget guys ya. Itu bukan sembarangan orang bisa loh ngelukis di Iya. kuku orang, ngelukis di kuku sendiri aja kadang Susah bingung, ya. kadang susah. Nah, Apalagi untuk orang perfeksionis Iya. itu harus bener-bener perfect, makanya dalam waktu 1 tahun itu aku bener-bener prepare banget untuk buka gitu. jadi prosesnya nggak sebentar ya teman-teman Iya. ya, pastinya banyak pembelajaran yang harus emang Kasiska itu belajar banget sampai akhirnya kayak Aku oke, bisa aku nih mutusin iya. buat ngebuka nail art. buat Oke. resign dulu. Dari toko listrik. Iya, dari toko listrik ke nail art ya. nail art ya teman-teman Sangat ya, sangat jauh. jauh sekali. Seandainya dari eyelash ke nail art ya 11-12 ya Iya. teman-teman ya. Ini listrik Sama loh ya. teman-teman, tapi nggak apa-apa Kak Siska, karena itu adalah sebuah pengalaman juga. Yang dimana Kak Siska bisa jadi bisa ke listrik, bisa juga Iya. ke nail art. Jadi Tapi kalau ada kerusakan di Iya. nail art ya bisa perbaiki sendiri. Kalau lampu nail art nih atau apa sih Kak yang cahaya UV itu? Lampu UV. Lampu UV-nya rusak, Iya. beneran sendiri lah, Iya ngapain lagi. manggil orang? Kan aku bisa nih tuh. Hebat banget loh punya Jadi dua bermanfaat. kepribadian Iya. yang sangat-sangat bermanfaat nih ya. Oke. Nah Kak, selama Kakak kerja di nail art, pernah nggak sih dapat pelanggan yang tangannya tuh lagi gatel atau lagi bermasalah nih kayak alergi gitu, terus nular nih ke kakaknya? Alhamdulillah enggak ya Kak, selama ini belum pernah menemukan customer kayak gitu. Tapi aku selalu prepare nih untuk kayak misalnya aku nerima customer, aku selalu prepare dengan cara pakai sarung tangan, semprot hand sanitizer, terus sama lebih sering ini sih semprot alkohol Iya. karena aku orangnya agak-agak jijian tadi. Oke, karena berarti Iya. Siska ini bener-bener prepare banget guys ya, harus bener-bener steril, harus bersih, harus aman ya Iya, yang pastinya supaya aman Kak. untuk kita dan customer ya. Kenyamanan buat customer dan kenyamanan buat kita juga. Nah itu bener-bener bagus sih kayak kalau karena kadang tuh ada loh kayak kalau pengen nail art tuh customer tuh kayak langsung aja gitu pegang, nggak usah pakai sarung tangan, nggak usah. Ya udahlah bodo amat, customer orang juga gitu. Padahal tanpa kita Jangan pungkiri, ya. customer itu juga adalah raja ya, Iya, customer raja adalah buat kita. raja. Dimana kalau customer senang kita juga ikutan senang kayak. Nah kalau pernah nih Kak kejadian kayak gitu, kan ini tadi belum pernah ya, siapa tahu nanti kejadian nih Kak. Iya, Nah ada kira-kira gimana tuh kakaknya mengatasi untuk kejadian seperti itu tuh tidak terjadi? Agar tidak terjadi ya kita ini antisipasi dulu dengan cara pakai sarung tangan tadi, kan kita tidak langsung skin to skin kan, jadi kayak minim untuk menular. Dan cara alkohol juga itu menurut aku penting sih, karena kan bisa aja ya dia ada kuman-kuman yang terselip ke sarung tangan, mungkin bisa mati dengan hand sanitizer Iya, gitu. benar. Sama vitamin kuku. Dan kalau untuk customer aku sih bakal aku kasih tahu obat ya buat meredakan sakit kulitnya Iya, kan mungkin, atau kukunya yang berjamur entah rusak atau bekas nail art sebelumnya gitu. Iya karena kadang sempet juga ada nemuin berita nih Kak aku kayak bekas nail art itu jadi kayak jamuran gitu, Iya kan? jadi kayak luka-luka jadi kayak gimana, nggak tahu deh nail artnya kayak gimana ya mungkin ya mungkin itulah teman-teman gara-gara nggak steril, nggak bersih jadinya kukunya jadi kayak gitu. Ya, itulah pentingnya steril. Pentingnya guys. steril ya Iya, teman-teman, dan ingat bersih. bersih, steril dan aman ya Iya. kayak. Oke. Nah Kak, kita udah ngobrol panjang banget tadi, nggak panjang banget juga sih ya Iya, guys ya, tapi agak lumayan haus ya, ya. tapi agak haus, agak lapar nggak? Lapar nggak sih Kak? Lapar sih. Oke. Nah karena Siska juga lapar dan saya sebagai host juga lapar ngomong dari tadi ya teman-teman ya. Jadi kita bakalan ditemenin pada episode kali ini nih ya kayak kita bakalan nyemilnya tuh ditemenin sama Inspirasi Aci. Nah ini dia Kak, kita bakalan, ini ada 3 menu yang bakalan kita cobain nih, yaitu ada basreng, terus ada cimol, sama ada cireng. Nah yang Aduh, kakaknya udah kesukaan tahu aku nggak nih banget Inspirasi lagi nih. Aci?
Kebetulan belum tahu sih. Oke, Kak. karena mungkin jauh kali ya Iya. dari Jalan Meratus. Ini tuh tempatnya ada di Kayu Tangis ini, Kak. Oh, iya. Nah, jadi paling best seller di Inspirasi Aci ini yaitu ada cireng sama cimol, Kak. Itu bener-bener best seller banget. Orang-orang tuh kayaknya suka, kayak di TikTok juga seliweran tuh cimol sama cireng. Nah, kita Suka lagi sama iya cireng. tuh, kakaknya mau cobain cimol dulu apa cireng dulu? Cireng dulu deh. Oke, kita nurutin kemauan narasumber kita ya, narasumber Iya. kita yang kukunya sama-sama cantik tuh. Lihat ini kelihatan nggak ya di kamera tuh, luar biasa sekali bumbunya, nggak pelit Pelit ya, sangat menggiurkan sangat ya. menggiurkan sekali. Udah kita coba aja nih, Kak. Gimana ini? Tolong Permisi dong. ya. Permisi ya Cimol ya, kami nyobain cireng dulu ya. Aku mau coba satu dulu. Oke, gitu. Cheese dulu nggak sih? Cheese cireng. Cheers. Kakaknya siapa? Kayak ini ayam suwir. Iya, sama. Oh guys, dari kulitnya itu benar-benar gurih sih ya. Terus juga ayamnya tuh nggak pelit. Dan yang pasnya tuh bumbunya sih ya teman-temannya, yang nggak pelit pastinya tuh. Pedes guys. Tapi kalian bisa juga request. Kasih sekali juga bisa request ini tuh ada bumbu gitu loh, Kak. Kayak bumbu manis, bumbu apa gitu, atau yang kayak pedes gini. Ada juga kan, ada juga pecinta pedes ya. Iya. Kayaknya. Kebetulan aku kurang suka pedes guys Nggak ini. apa-apa. Pedes. Minum kan, minum. Bisa ya. Minum. Minum dulu. Nah, jadi menurut aku cireng ini bener-bener endul terkindul-kindul ya teman-teman ya, buat kalian yang pengen cari-cari cireng yang harganya affordable juga. Jadi menurut aku kalian cocok banget nyobain cireng dari Inspirasi Aci ini, karena ayamnya juga banyak, terus bumbunya juga nggak pelit teman-teman. Iya. Untuk rasa cirengnya enak guys, cuman akunya nggak tahan pedes ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita masing-masing pastinya punya selera masing-masing. Aku juga sebenarnya nggak tahan pedas, tapi aku tahan pedas kalau seblak, Kak. Tapi ini pedas yang bisa aku terima teman-teman, karena enak. Minum dulu kali ya. Oke, minum. Aduh, susah juga ya teman-teman ya. Teman-teman penonton bisa bukain nggak ini ya? Mau aku bantu nggak Kak? Udah. Agak tereda juga nih ya pedesnya ya teman-teman ya. Oke, next nih Kak, ada cimol. Cimolnya gede banget teman-teman. Iya lagi. Tuh, bumbunya juga Bumbunya seabrek-abrek. bener-bener ya. Inspirasi Aci ini luar biasa sekali bumbunya. Apakah kamu nggak rugi Inspirasi Aci? Tuh lihat tuh bumbunya tuh. Gede banget lagi. Kita coba ya. Aku isi keju. Kayaknya Apa juga. ini? Kayaknya iya deh. Keju juga. Keju. Kejunya juga banyak. Kejunya berasa sih ya. Dan pedas juga guys. Dan lagi-lagi kasih Kak, Iya. nggak pedas. Jadi kayak dicampurin gitu sama kejunya, bener-bener nambah banget. Iya, cocok sih. Apalagi kalian yang suka pedas guys, kalian wajib cobain. Jadi pas aku cobain tadi tuh ya Kak, kayak menurut aku nih ya, mungkin buat pecinta pedas juga ini sangat-sangat recommended. Jadi dari rasa yang Sayang gurih guys. dari acinya, dari adonan acinya yang enak. Terus juga ada campuran keju mozzarellanya yang sangat-sangat banyak teman-teman ya. Yang pastinya nggak sedikit nih. Terus juga buat pecinta pedas, Kalian wajib cobain ini bumbunya sih. bener-bener banyak banget. Kasih Kak minum dan minum lagi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, tapi ini bener-bener pedas yang bisa aku terima karena emang enak teman-teman ya. Ada campuran kejunya, tapi bukan hanya keju ya teman-teman. Inspirasi Aci ini juga cimolnya ada cimol isi ayam juga nih Kak Siska. Ada Kayak juga- cireng tadi ya. Iya, kayak cireng, cuman ini bedanya bulat. Dan Iya. mungkin adonan mungkin juga beda ya Kak Beda ya? sih harusnya. Oke, next ini favorit aku sih sebenarnya kayak Iya, apa dari itu? itu adalah basreng chili oil. Iya. Jatuh. ASMR dulu gak sih Kak? Oke, kita
Kak. Iya, Oke, permisi kita ya. cobain basreng dari Inspirasi Aci. Basrengnya gede-gede banget nih Kak. Iya lagi. Tuh. Gendut-gendut ya guys. Gendut-gendut. Dan bumbunya lagi-lagi banyak. Lagi-lagi Sangat bumbu buat pecinta melimpah. pedas ini benar-benar recommended. Cewek-cewek kalau makan. Iya lagi. Aku suka sih basreng. Bener-bener recommended banget nih. Bumbunya lagi-lagi melimpah ruah ya. Sangat banyak guys. Kita minum dulu. Basrengnya itu basreng kan kepanjangan dari bakso goreng ya. Nah, basrengnya ini tuh bener-bener ngikan banget gitu loh. Iya Kak. lagi. Basrengnya ngikan banget, cirengnya rasa nyireng ikan. banget. Cimolnya cimol banget. Cimolnya nyemolin banget. Jadi basrengnya ini kakaknya ngerasa nggak sih kalau kayak ikannya tuh bener-bener kerasa banget berasa kayak. banget, guys, Jadi ikan. dicampur sama pedesnya itu bener-bener pedes chili oil, pedes Iya. bumbunya tadi itu jadi kayak perpaduan yang sangat-sangat nikmat. Apalagi sangat pas, di luar guys. kayak crispy gitu loh temen-temen, tapi pas di dalam kayak Lembut, lembek ya. lembut kayak gitu. Jadi enak banget apalagi kalau Iya. dimakan pakai nasi kayaknya Iya. enak banget deh Dan Kak. behel friendly sih. Nah, kebetulan Kak Siska pakai behel dan, Iya, dan ini approve, tidak guys. tidak keras ya teman-teman Iya, ya. masih bisa Oke. dikit. Kita udah cobain cemilan dari Inspirasi Aci. Jadi kita ngobrol-ngobrol tadi ditemenin sama Inspirasi Aci ya teman-teman ya, dimana makanannya tuh bener-bener enak banget, enak-enak banget. Jadi buat kalian semua warga Banjarmasin harus cobain Inspirasi Aci ya, dimana Inspirasi Aci alamatnya ada di patokannya ada di Teras Indomaret Hasan Basri kayak di seberang Rumah Sakit Ansari Saleh daerah Banjarmasin Utara, dan ada juga nih di Jalan Masjid Jami. Jadi Inspirasi Aci ini tuh udah punya 2 cabang. Pertama ada di Hasan Basri yang di seberang Rumah Sakit Ansari Saleh, dan juga ada di Jalan Masjid Jami. Bakal beli sih ya guys. Bakal beli sih Iya, ya, di apalagi sini. bener-bener kayak enak banget, kayak bener-bener apalagi buat pecinta pedas ya. Tapi buat yang nggak pecinta pedas kayak Kak Siska, tenang, ada varian bumbu yang gak pedas. Iya. Oke, kita singkirkan lagi ya, singkirkan. Kita beresin lagi ya. Ini bener-bener Gimana enak tuh banget. ya? Makasih ya Inspirasi Aci udah nemenin nyemil kita pada hari ini sih Kak. Nih udah nemenin cemilan kita pada hari ini, karena kami benar-benar capek ngomong terus, harus bener ada ada cemilan, dan apalagi cemilannya bener-bener enak banget guys. Kan wajib cobain Iya, ya guys. Jadi Jangan kayak lupa beli. misalnya kalian udah nail art nih, terus kalian aduh lapar udah lama nih nail art, sayang mau Inspirasi Aci dong. Mau cimolnya dong gitu. Gak usah ngarep cowok juga bisa kok kalian beli sendiri karena harganya murah teman-teman ya. Oke, daripada kita udah tadi tuh udah nyemil-nyemil, udah minum juga kayak. Tapi kakaknya kalau mau minum lagi silahkan. Nah, kita bakalan lanjut ke obrolan kita selanjutnya ya Kak ya. Oke, nah kalau kita lihat di sosial media nih Kak ya, model nail art itu banyak banget. Nah, yang lagi paling diminati sekarang itu gimana sih? Kayak aku kemarin tuh sempet juga Kak ngeliat kayak di Pinterest ya, atau di TikTok atau di Google banyak banget tuh model-model nail art. Sangat banyak Sangat sih. banyak banget. Kalau pokoknya kalian Iya. pengen kayak Cat I Love ya, atau kayak yang gini-gini Cat gitu. I Love kayak gini ya, kayak guys. Aurora atau kayak Culture yang Iya. keren atau gimana tuh pasti ada langsung. Ada banget. Nah, menurut kakak yang sekarang lagi ngetren tuh apa tuh menurut kakak? Ombre sih, ombre sama cat eye nggak ada matinya guys. Iya. Ombre itu yang 2 warna gitu. Nah untuk cat eye itu jadi kayak dia beri kesan gerak-gerak gitu kuteknya. Jadi Iya, ada cahaya-cahayanya gitu ya Kak ya. iya sama Prince Nail sih. Oke, jadi itu ya yang nggak pernah mati-mati. Iya. Emang bener sih, aku Dari kayak dulu. iya, dari dulu mungkin dari keluarnya hias-hiasan kuku cat eye itu Iya, ya, benar. sama yang kakak bilang tadi, karena emang Prince bener-bener nggak bosenin sih kayak kalau dilihat kayak ombre juga bener-bener kayak emang nggak ngebosanin gitu, Dan kecuali warnanya selalu ada iya. yang baru ya. Warnanya nggak selalu ada pernah yang berhenti baru. beli. Iya, kalau kita kayak pengen hias-hias gitu. Nah, buat yang penasaran ya kayak sebenarnya bikin nail art itu ribet nggak sih? Dan biasanya butuh waktu berapa lama nih? Karena kan biasanya
menurut kakak sendiri kan pastinya ahlinya kan. Nah, kayak gambar-gambar gitu gimana, apalagi kayak kuku customer itu kan beda-beda ya, kayak aku nih kecil, Iya. nanti ada yang panjang gitu, ada yang gede gitu, ada juga yang kayak kukunya laki banget padahal cewek, terus ada juga cewek banget gitu. Nah gimana tuh? Untuk ribet atau enggaknya itu kan tergantung motif Iya. ya, tergantung motif dari klien kita. Nah untuk waktunya itu umumnya untuk di kuku asli itu cuman 1 jaman guys. Untuk kalau di extend itu kayak tambahan kuku palsu kayak gini itu sekitar 1,5 jam. Karena kita perlu 30 menit buat masang kuku palsunya. Iya, jadi kayak Gitu tambahan ya. waktunya gitu. Karena bukan sebentar aja Iya, ya Kak, ternyata. benar. Kalau kakak gitu berapa menit atau berapa jam? Sejam? Kayaknya cuman sejam lebih dikit sejam ya lebih dikit, untuk iya. aku. Kalau kan orang beda-beda. Karena aku terbiasa bikin motif kayak gini, jadi kayak cepet Sebentar aja gitu ya. Kalau yang kayak gini deh Kak, sebentar aja kali ya. Lebih cepet sih. Oh, lebih cepet karena- yang kayak gini ya. Cahaya-cahayanya ini kayak. Kayaknya nggak nyampe 1 jam di kuku asli juga udah Oke, selesai. sih. jadi mungkin sejam atau nggak sampai 1 jam tergantung motif ya Iya, teman-temannya. tergantung. Udah bisa gitu, udah selesai. Jadi yang nungguin nih Nggak terlalu sabar boring. ya, nggak terlalu boring, nggak terlalu lama gitu. Nah, penting banget nih Kak buat penonton-penonton juga, gimana sih caranya nail art itu biar tetap awet dan nggak cepat rusak? Karena yang pastinya ya, orang tuh nail art tuh bukan cuma sembarangan nail art, ada juga kayak nail art tapi lama kayak 2 minggu atau seminggu tuh bakalan kayak rusak gitu loh Kak, kayak pudar gitu. Nah itu gimana menurut Kakak sih? Kalau menurut aku sih untuk kliennya itu kalau mau apa-apa itu jangan pakai kuku. Misal nih kita buka sprit itu kan pakai kuku kan? kayak gini, cekrek Gitu gitu ya. kita tuh pakai ini guys, kulit ya. Pakai kulit. Kayak gitu tuh bukannya. Terus sama juga lebih pentingnya itu sih Kak dari nail artisnya sih, karena kayak dari lapis per lapis itu kayak harus bener-bener kering, terus harus bener-bener rapi. Itu sangat berpengaruh karena aku punya customer yang sangat gerasak gerusuk. Jadi dia bilang Oh, ini kalau suatu cerita pengalaman ya Kak ya? jadi dulu dia bilangnya kalau nail art itu 1 minggu 2 minggu dia udah copot-copot semua. Alhamdulillah di aku dia bisa nyampe sebulan lebih. Alhamdulillah, sebulan Karena loh, iya. lama awet. Iya, dan itu harus di remove dulu guys di aku. Jadi walaupun double bayarnya tapi kita tetap ada kesenangan ya Iya. karena merasa kuku aku nih awet gitu. Iya, Karena nail art benar. bukan 1 hari 2 hari aja kepakainya. Pastinya nail art itu kan kita bayar ya pakai Iya uang lagi. nih. Iya lagi kalau kayak cepet rusak buat apa? Mending kita boleh sendiri aja Mending gitu. buang-buang. Iya tapi Buang-buang bukan kita nggak bisa nyalahin dari tukang artisnya sih nail enggak. artisnya enggak, tapi, Tapi dari dari kliennya kitanya juga berpengaruh. Dari kita juga gimana kita bisa bikin awet kuku itu ya. Iya. Kak? Oke. Nah terakhir nih Kak, buat Kak Siska, buat yang pengen coba atau bahkan bikin bisnis nail art nih ya, kayak pengalaman kakaknya tadi dari toko listrik jadi nail art. Iya, jauh Nah ya. kira-kira ada tipsnya nggak atau punya pesen tersendiri nih buat penonton di luar sana yang emang pengen nyobain buka studio nail art? Kalau dari aku sih ya jangan lelah untuk belajar ya, karena aku aja belajar 1 tahun guys. Jadi kalau kalian merasa oh nih aku udah kursus nih tapi aku nggak ada nggak ada keahlian, itu bukan nggak ada keahlian sih, lebih tepatnya belum ada pengalaman aja gitu. Jadi kita bisa coba-coba dulu. Nah terus kalau misalnya ini ya, kalau pesan sih lebih ke ini, jangan menyerah aja, karena kebanyakan bisnis itu kan hancur bukan karena lingkungan sih, lebih tepat ke kayak mindset kita sendiri gitu, kayak oh aku nggak bisa nih, yaudah nggak usah lanjut gitu. Pastinya jangan Pantang menyerah ya. Yang pastinya bener-bener kita harus coba bisa segala hal. coba segala hal. Itulah pesan dari Kak Siska tadi. Iya. Kalau kita tuh jangan pantang menyerah kalau kita pengen nyobain apapun itu Iya, ya. karena aku- Apalagi nail art juga pasti kita butuh banyak proses, tapi di situ juga pastinya kita membuahkan hasil ya, seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Siska. Karena Oke. aku pernah down juga guys. Iya, tapi pasti ada
up-nya Iya, juga. bener, kayak aku Iya. pasti bisa gitu. Oke, luar biasa sekali nih guys ya. Episode PDKT kali ini kita ngebahas tentang kecantikan nail art yang dimana penuh dengan pengalaman dan cerita yang inspirasi penonton dari Kasiska tadi. Yang dimana kalau kita nail art itu bukan hanya sekedar nail art ya teman-teman ya, tetapi juga ada identitas sendiri dan juga pasti kita bisa harus steril ya tadi, Iya, kita harus ngawetin yang dimana itu bisa mempercantik diri, bikin senang diri ya kayak. Oke, luar biasa sekali. Makasih banyak ya kayak udah temenin ngobrol PDKT pada hari ini. Nah guys, podcast PDKT kali ini sponsornya didukung oleh Inspirasi Aci dan Bumi Outdoor. Yang dimana Inspirasi Aci adalah produk yang dijualnya adalah cemilan-cemilan yang bisa nemenin kalian buat lagi santai atau lagi bad mood atau pokoknya kalian pengen nyemil-nyemilin yang aci-aci nih, yang kenyal-kenyal. Nah, kalian bisa langsung datang ke Inspirasi Aci yang ada di Jalan Hasan Basri di depan Ansari Saleh dan cabang keduanya ada di Jalan Masjid Jami Banjarmasin. Nah, terus buat Kasiska juga atau mungkin ada keluarga dekat atau teman-teman, dan buat penonton di luar sana juga, buat kalian yang pengen naik bukit atau naik gunung, pengen ngecamp, nah kalian bisa nyewa di Bumi Outdoor. Yang dimana Bumi Outdoor seperti yang aku jelasin di awal tadi, ada tempat penyewaan gitu yang sangat-sangat lengkap, mulai dari hydropack, dari sepatu, dari tas dan lain-lain yang pastinya lengkap banget. Nah, selebihnya kalian bisa cek di Instagram bumi.outdoor ya teman-teman ya. Yang dimana Bumi Outdoor itu ada di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Pengambangan RT 18 nomor 50 di pinggir jalan raya. Nah, buka setiap hari ya teman-teman ya untuk Bumi Outdoor ini di jam 9 siang sampai jam 9 malam nih kayak. Buat teman-teman juga nih, jadi buat kalian bisa tuh datang langsung ke Bumi Outdoor di jam 9 pagi tadi, bukanya sampai tutupnya jam 9 malam. Oke, podcast kali ini benar-benar luar biasa sekali. Kita ngebahas tentang kecantikan nail art. Terima kasih untuk narasumber kita yang super duper cantik, super duper hebat, keren ya. Bisa toko listrik, bisa listrik, bisa nail art ya, bisa kecantikan. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Siska udah nemenin PDKT buat ngobrol-ngobrol nih ya. Makasih banyak Kak Siska. Makasih juga.